Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Alfrizan Nurdin nomor 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM itu apa sih? Pengertian HAM secara umum adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Pengertian HAM secara khusus. 1. Menurut John Locke, HAM adalah manusia yang memiliki hak kodrati yang tidak dapat digugat dan bersifat mutlak. Hak tersebut yaitu hak hidup, hak bebas atau merdeka, dan hak milik. 2. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, landasan hukum HAM. 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 1. 2. Batang tubuh pasal 27, 28, 29, 31 ayat 1. 3. UU nomor 39 tahun 1990 tentang HAM. UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya, macam-macam HAM. 1. Hak asasi pribadi. Contoh: A. Kebebasan mengeluarkan pendapat. B. Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan. C. Kebebasan masuk organisasi, dan lain-lain. 2. Hak asasi politik. Contoh: A. Hak untuk memilih dan dipilih. B. Hak untuk menjadi warga negara. C. Hak untuk mendirikan parpol. 3. Hak asasi ekonomi. Contoh: A. Hak memiliki kekayaan. B. Hak kebebasan memilih pekerjaan. C. Hak menjual, membeli, maupun menyewa. 4. Hak asasi hukum. Contoh: A. Hak mendapatkan keadilan. B. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. C. Hak mendapatkan perlindungan hukum. 5. Hak asasi sosial budaya. Contoh: A. Hak untuk mengembangkan kebudayaan. B. Hak mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. C. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. 6. Hak asasi peradilan. Contoh: A. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. B. Hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan di mata hukum. C. Hak untuk menjadi saksi. Selanjutnya, pelanggaran HAM artinya setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, membatasi, mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yaitu: A. Diskriminasi, artinya pembatasan, pelecehan, pengucilan, dan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, politik, dan lain-lain yang berakibat pengurangan ataupun penghapusan HAM. B. Penyiksaan, artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit ataupun menderita baik jasmani maupun rohani seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran HAM. 1. Pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan biasa atau ringan, ordinary crimes, artinya pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contoh: pencemaran nama baik, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. 2. Pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan luar biasa atau berat, extraordinary crime, artinya pelanggaran HAM yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia. Contoh: A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. B. Kejahatan kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa penganiayaan, penyiksaan, perampasan, pemerkosaan, perbudakan, pengusiran, dan lain-lain. Selanjutnya, penyebab pelanggaran HAM. 1. Faktor internal, artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya: A. Sikap individualisme. B. Rendahnya sikap toleransi. C. Kurangnya kesadaran tentang HAM. D. Belum seimbangnya pelaksanaan hak asasi dengan kewajiban hak asasi. 2. Faktor eksternal, artinya faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya: A. Penyalahgunaan kekuasaan. C. Penyalahgunaan teknologi. C. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Selanjutnya, HAM dalam nilai-nilai Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Saling menghormati antar pemeluk agama. 2. Menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. 3. Tidak memaksa agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan lain-lain. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan lain-lain. C.
C. Persatuan Indonesia. 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan lain-lain. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bersama. 3. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 2. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. 3. Rela bekerja keras dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.